Shalom pemirsa dan seluruh keluarga Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam program Komunikasi Keluarga, suatu program yang dipersembahkan khusus untuk Anda semua oleh Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan program ini terus bersama dengan seorang narasumber pakar komunikasi keluarga yang terus setia menyediakan waktunya untuk melakukan pelayanan ini, Bapak Dr. Niko JJ Koro. Dan saat ini keluarga Indonesia, beliau sudah hadir bersama dengan saya di studio. Oleh sebab itu saya akan lebih dahulu mengajak Anda semuanya untuk memberikan salam kepada beliau. Selamat datang kembali Pak Niko. Terima kasih Bu Yuran, selamat bertemu dengan para pemirsa dimanapun Anda berada pada siang hari ini. Baik, Pak Niko, terima kasih untuk hadiran hari ini dan ya. Saya yakin Bapak sudah siapkan materi yang khusus nih ya untuk keluarga Indonesia. Ya. Karena betul keluarga Indonesia, Pak Niko ini mengamati ya, menurut saya beliau ini cukup jeli mengamati apa yang diperlukan oleh keluarga. Ya. Dan oleh sebab itu, ini ada hal yang istimewa. Kita sekarang ada dalam satu serial belajar nih. Anda jangan salah sangka dulu, bukan berarti kita ini siswa-siswa di sekolah dasar atau menengah atau lanjut ya. Tetapi ini lebih kepada keluarga begitu ya Pak Niko ya. Dan satu hal yang mengawali serial belajar ini adalah satu judul yang mungkin umum kita dengarkan di mana-mana, tapi ini penting untuk kita semua. Judulnya adalah belajar untuk tidak menyombongkan diri di dalam keluarga. Nah, Pak Niko, memang ini judulnya seperti yang umum ya, keluarga Indonesia dan juga Pak Niko. Betul, Dan betul sekali. Biasa dibahas di mana-mana Pak ya. Tapi kalau saya amati jarang loh dilihat dari sisi Alkitabiah atau dari konteks keluarga gitu. Ya. Sebab memang jarang kita lihat dari sisi konteks keluarga. Padahal kalau kita boleh amati sikap hidup kita selama ini, segala sesuatu kan mulai dari keluarga. Iya betul. Di dalam keluarga ya. Jadi sebenarnya kesombongan diri itu hidup di dalam keluarga, tetapi kita tidak sadari. Seringkali kita dengan sengaja menyebabkan anak-anak kita biarkan dia menyombongkan diri tanpa kita mengadakan suatu membatasi dan paling tidak memberikan ajaran kepada anak kita bahwa menyombongkan diri itu salah. Oh baik. Bahkan mungkin karena ya bawaannya manusia nih Pak, lebih senang melihat apa yang terjadi sama orang lain. Iya betul. Gak mau lihat dari keluarga sendiri. Kan kita seringkali kita bilang sama anak, aduh nanti lihat anak saya bisa begini gitu kan. Mulai dari situ timbul seolah-olah itu bagian dari kehidupan keluarga seperti itu. Padahal tidak sengaja mungkin kita sudah melakukan hal itu di dalam keluarga kita sendiri. Jadi malah dibentuk di keluarga ya, betul. Sifat menyombongkan diri. Iya, betul. Begitulah. Padahal saya ingat Pak, sering Bapak singgung dalam program ini dan juga keluarga Indonesia, mungkin Anda juga mengingat bahwa pembentukan karakter itu kan 0 sampai 12 tahun. Iya betul. Termasuk dalam hal ini adalah karakter sombongnya. Iya. Pembentukan keluarga itu mulai dari rahim ibunda sudah mulai terbentuk sampai anak itu umur 12 tahun. Bila anak sudah berumur 12 tahun, apapun sudah sulit kita ubah. Sekolah pun tidak begitu saja bisa mengubah karakter seorang anak. Jadi sekolah tidak begitu saja bisa mengubah karakter anak ya? Karena memang mulainya bukan dari sekolah. Bukan dari sekolah, dari rumah tangga sendiri gitu. Kan kita menyerahkan anak-anak dari rumah tangga kan biasanya sesudah umur 6 tahun paling kurang gitu. Baru selanjutnya kita sekolahkan. Dan banyak orang tua menganggap bahwa sekolah itu dapat mengubah karakter anak. Ya, itu anggapan umum. Sudahlah, nanti kalau dia sekolah juga dia bisa berubah. Ternyata tidak. Kemudian anak itu sudah sekolah dan kemudian, loh ini gara-gara sekolah anak saya seperti ini. Jadi akhirnya sekolah dituduh tuh mengubah, padahal tidak seperti itu. Kita dengan tidak sadar sebenarnya yang membentuk karakter anak itu adalah di dalam rumah tangga. Nah, ini mesti kita garis bawahi keluarga Indonesia. Yang membentuk karakter anak adalah di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Wah. Sebab di dalam keluarga anak itu tidak mendengar, sebenarnya jarang mau mendengar nasihat. Dia lihat itu adalah peran model gitu loh. Oh, saya mengerti
Oke, jadi dia lebih mudah menyerap perilaku yang dilihat daripada sekali. nasihat ya. Nasihat. Sambil contoh saja, ada seorang yang sangat perokok lalu kemudian datang ke rumah, wah anak-anak nggak boleh merokok gitu loh. Terus anak-anak dengan anak kecil, Bapak, saya selalu lihat di jalan bisa merokok. Ini sulit bagi anak itu untuk diajar hanya diberikan verbal. Mereka pada umumnya akan sangat mantap masuk dalam pemikiran mereka kalau melihat contoh, dan terutama contoh dari ibu dan bapaknya. Karena memang ada model peran Model itu ya peran Pak itu, Diko. betul. Wah, ini perlu kita cermati kembali keluarga Indonesia. Kembali kepada judul dari topik bahasan kita hari ini, Pak. Bisa nggak saya katakan bahwa sebetulnya sikap sombong itu jadinya ditularkannya dalam keluarga juga? Iya, saya harus mengatakan iya. Begitu ya? Bisa saja kita tidak sadari. Bisa saja tidak kita sadari. Berarti kita harus cermat dong. Sudah cermat, makanya di dalam mendidik anak-anak dalam rumah tangga lebih baik kita hati-hati dengan sebab kalau bapaknya sombong atau bapak ibunya sombong, jangan, maaf kata, jangan heran kalau menanya keluar terus sombongnya. Baik, kalau begitu harus ada cara yang tepat supaya tidak terjadi karakter atau terbentuk karakter kesombongan ini ya Pak ya? Iya betul. Mungkin Pak Diko bisa bagikan kepada kita keluarga Indonesia. Yang pertama kita harus sadari bahwa mungkin sudah kita sering diskusikan sebelumnya, bahwa sekolah itu adalah keluarga itu adalah sekolah yang tidak pernah ada surat tamatnya. Iya, jadi kita perlu belajar terus keluarga Indonesia. Dan keluarga itu adalah tempat kita belajar selama-lamanya, selama masih ada keluarga. Selama keluarga itu terus terbentuk ya, baik. Nah, ini yang menjadi masalah sebab ada sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak-anak misalnya belajar untuk menghormati orang lain ketika mereka diperlakukan dengan hormat pada diri sendiri. Oh, baik. Jadi dia bisa menghormati orang lain kalau dia diperlakukan dengan hormat. Nah, itu aplikasinya gimana, Pak? Nah, seringkali kita menganggap remeh kan kalau anak-anak. Kalau yang anak mungkin menganggap remeh atau sangat meremehkan, kamu masih kecil atau bocah kemarin sore gitu. Kita harus sudah biasakan anak-anak itu untuk menghormati apa kira-kira, memberikan kesempatan, jangan juga sampai dia harus mendominasi gitu loh. Iya, jadi dia jadi pusat segala-galanya, itu pun salah. Tetapi kita harus balance melihat segala sesuatu di dalam kehidupan anak-anak kita. Jadi namun di satu pihak perlakukan anak-anak itu dengan penuh respect dan mendapatkan hasil yang menggembirakan di dalam keluarga. Kalau kita respect kepada anak-anak, akhirnya dia merasa, oh iya, saya itu diperhitungkan toh di dalam keluarga. Dianggap segitu. Jadi, jadi anak-anak pun perlu diperlakukan seperti layaknya dia perlu dihormati atau dihargai. Tapi bukan kebablasan ya. Berarti kemudian dia jadi pusat perhatian. Nah, ada praktek juga Pak, dan itu khususnya ya bisa kita temui, nggak susah menemukannya. Anak-anak itu suka dikritik, dimarahin segala-segalanya sepertinya serba salah. Nah, ini nggak termasuk dalam sikap menghormati atau menganggap mereka sebagai manusia sebenarnya. Ya, itulah kita harus balance atau seimbang ya dalam jangan sampai dia menjadi anak yang dididik secara semaunya dia gitu loh ya. Istilahnya dididik secara tidak beraturan, semaunya dia, pokoknya dia nggak boleh melakukan kesalahan di dalam rumah tangga, dia terlalu benar gitu loh. Anak manja. Baik, jadi dimanjakan itu salah. Dimanjakan salah, itu nggak bisa. Kita harus batasi. Oleh karena itu di dalam kehidupan keluarga kita ada yang namanya disiplin di dalam keluarga. Kita harus tegakkan disiplin sejak anak mulai beranjak, mulai mengenal segala sesuatu di dalam keluarga. Kita harus belajar bertindak dalam koridor disiplin di dalam keluarga. Nah, itu saya kira sangat menolong kita semuanya gitu loh. Ya, dan kaitannya dengan mencegah si anak jadi membentuk sifat menyombongkan diri itu adalah seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan,
dia diperlakukan dengan hormat di rumah, maka dia belajar menghormati orang lain. Iya, Seperti betul. itu ya Pak ya? Seperti itu. Wah, artinya dengan cara bersamaan sedang dibentuk karakter rendah hati. Iya. Dan karakter rendah hati itu tidak terbentuk sebegitu saja. Tidak seperti Seperti menjentikan jari ya. Kita harus kita ajarkan kepada anak-anak, tularkan kepada anak-anak, dan ini yang seringkali barangkali tidak disadari secara umum oleh keluarga-keluarga kita. Jadi terlewat di dalam pendidikan Iya. rumah tangga. Bahkan supaya jelas, tolong kita baca apa yang di dalam firman Tuhan. Baik. 1 Yohanes 2 ayat 16. Mungkin kita ayo baca itu, kita bisa mulai dari situ diskusi kita tentang Baik, tentang belajar tidak menyombongkan diri dalam keluarga. ya. Keluarga Indonesia, Pak Niko sudah mengarahkan kita kepada firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Anda boleh membuka langsung pada kitab suci Anda, saya akan membacakannya untuk kita semua. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat yang langsung cocok sekali dengan bahasan kita ya Pak ya. Ya betul. Tapi bagaimana nih Pak, kita bisa terlepas dari hal-hal seperti ini? Karena kita harus ada aku ya Pak ya. Ini kecenderungan ini kuat sekali loh Pak sebagai manusia. Ya. Memang kecenderungan seperti itu bahkan bagian dari dinamika manusia ya di dalam kehidupan, termasuk kehidupan dalam keluarga kita. Itulah sebabnya kalau kita baca mempelajari Alkitab, mungkin kita bisa banyak hal-hal yang dapat kita telusuri. Tolong bacakan juga misalnya di dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Oh, baik, jadi ini supaya lebih jelas bagi Lebih kita jelas. semua ya Pak Niko. Ya. Keluarga Indonesia, kita akan membuka dari 1 Petrus 5 Ayat 5. ayat yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Luar biasa ayatnya. Ya. Sangat syarat dengan pengajaran di sini ya Pak Pengajaran ya. betul. Jadi sejak muda kita sudah ajarkan untuk bersikap rendah hati. Dan ini memang boleh dikatakan kontras dengan dinamika kehidupan keluarga pada umumnya. Nah, sebab pada umumnya kehidupan keluarga itu mau, waduh anaknya saya sudah bisa begini loh, anak saya sudah bisa begini loh, lalu kemudian membiarkan hal itu terwujud seolah-olah tidak ada kontrol di dalam keluarga. Wah dia bisa begini, udah bagus itu. Mungkin selalu diunggulkan. Diunggulkan. Gitu ya. Tapi tidak dibarengi dengan kerendahan hati. Iya. Karena menjadi unggul itu kan juga satu hal yang baik kan Pak? Betul. Dan kita seringkali memuji anak-anak itu dengan keunggulan itu, bukan? Akhirnya kebablasan. Baik, saya paham sekarang. Ya. Baik, keluarga Indonesia. Rupanya memang kita ini perlu untuk melihat sesuatu itu dengan cermat. Karena Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kita. Dan ini adalah topik diskusi yang makin menarik. Namun sebelum kita melanjutkan topik bahasan ini, kita akan lebih dahulu Pak Niko mengajak keluarga Indonesia. We pray for blessings. We pray for peace. Comfort for family. Protection while we sleep. We pray for healing. For prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000
doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home. What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is a revealing of a great thirst this world can't satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Pemirsa, kita kembali lagi dalam komunikasi keluarga. Dan saat ini topik bahasan yang sementara Anda ikuti atau yang sementara menjadi topik diskusi kita adalah belajar untuk tidak menyombongkan diri di dalam keluarga. Dan ini cukup menggelitik ya keluarga Indonesia, karena setelah kita ikuti tadi dari awal perbincangan, makin dalam ini maknanya ya Pak Niko. Dan sudah dikupas beberapa dari sisi Alkitab, dan ini sangat kena kepada kehidupan sehari-hari kita. Oleh sebab itu, tadi sebelum lagu kita sudah membaca bersama dari 1 Petrus 5 ayat 5, dan ayat ini betul-betul menjelaskan, saya ingin mengulangi bagian terakhirnya. Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Wah, ini Pak Niko secara pribadi ini berbicara sangat dalam untuk saya. Karena kita memang harus kecenderungan ada congkak. Iya. Bahkan kalau di luaran itu ya, sombong itu bawaan. Seperti itu istilahnya. Tapi rendah hati itu harus belajar. Harus belajar. Kita harus belajar, dan kita harus tahu juntrungannya kesombongan dari mana itu. Jadi asal mulanya kesombongan itu. Ini kita perlu cermati keluarga Indonesia. Ada asal mulanya kesombongan ya Pak? Asal mulanya kesombongan adalah dari setan itu sendiri, dari sang iblis itu sendiri. Seperti itu Pak Niko? Iya. Coba kita baca Yesaya 14 ayat 14. Yesaya 14 ayat 14. Keluarga Indonesia, kita akan buktikan nih Pak Niko dengan jelas-jelas dari katakan itu ada asal muasalnya ya. Baik, kita akan bersama-sama Yesaya 14 ayat 14. Anda boleh membuka langsung dari kitab Anda. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi iblis hendak naik ke awan-awan menyamai yang maha tinggi. Oh, jadi itu keinginannya. Keinginannya dari iblis. Yesaya mengatakan tuh, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Wow. Itu sebenarnya ucapan dari Lucifer sendiri. Okay. Itulah sebabnya
ketika kita masih ingat di dalam Kejadian 1 ketika dia mengatakan bahwa Tuhan mengatakan kan kepada Hawa, begitu engkau memakan buah itu engkau akan mati. Iya. Padahal tidak, Iblis mengatakan tidak, kamu tidak akan mati, kamu akan menyamai seperti Tuhan. Tahu yang baik dan yang jahat. Oh, baik. Dari situlah sebab dia yang memompakkan, dia yang mulai, kan kita tahu ceritanya bahwa iblis itulah yang mulai pemberontakan di atas sorga. Betul. Dan dari situlah dia membawa kesombongan dan menjangkitkan jin kesombongan itu kepada manusia sampai sekarang ini. Oh, jadi keluarga Indonesia kita perlu cermati nih. Kalau itu kan seperti kuman yang dibuat supaya kita terjangkiti, sehingga kecenderungan kita pun kuat untuk itu. Jadi kita perlu tahu bagaimana cara mengatasinya kan Pak? Ya, ambil contoh aja kita lihat sejarah lah. Perang dunia pertama, perang dunia kedua dimulai dari kesombongan manusia kan, ingin mengatasi yang lain-lain. Berarti itu sebetulnya adalah duplikasi dari yang dilakukan Lucifer ya? Iya. Terbentuklah. Sebenarnya hal yang bisa diatasi kalau memang mau. Sejak perang dunia pertama cuma sekedar kesombongan aja, sang raja, sama mau begini-begini. Yang kedua juga idem bito dengan cara yang lain, dengan cara politik yang lebih canggih. Jadi bentuknya aja yang berbeda, esensinya sama ya? Esensinya sama. Oke. Nah, kalau begitu, kalau yang tadi kita bicarakan, berarti rendah hati itu bisa dijadikan salah satu penangkal atau cara mengatasi kesombongan ini, Pak? Ya, itu salah satu. Ya, jadi, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengadopsi sesuatu sesuai dengan pemandangan Allah. Allah tidak mau sombong. Ya. Jadi ini Pak Niko sedang menolong kita keluarga Indonesia untuk langkah-langkah supaya kita bisa mengatasi atau menghadapi kesombongan. Yang pertama lah mengadopsi sesuatu sesuai dengan pemandangan Allah. Jadi harus kita menyesuaikan. Tuhan menciptakan kita sesuai dengan citranya, bukan? Oke, baik. Oke, jadi kalau Tuhan, dengan kata lain, dengan kata yang gampang sekali, kalau Tuhan tidak sombong, dia mau juga kita tidak sombong. Itulah. Tadi dikatakan Tuhan membenci yang congkak ya? Congkak gitu loh. Berarti adopsi apa yang selaras dengan pandangan Allah? Allah. Coba tolong baca Ayub 24 ayat 4-6, mungkin lebih jelas lagi digambarkan itu. Baik. Kita akan membuka bersama Ayub 24 ayat 4-6 ya. Nah, Niko, keluarga Indonesia Anda boleh membuka di kitab suci Anda. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenggang, anak manusia yang adalah ular. Jadi sebetulnya secara manusia ini gak ada yang bisa kita banggakan ya Pak ya? Betul. Makanya kita harus sadar bahwa kita semuanya tidak ada apa-apanya di mata Allah. Jadi apa yang mau disombongin? Apa yang mau disombongin? Baik. Itulah baik. kira-kira. Nah, kemudian langkah itu yang langkah pertama tadi. Langkah yang kedua, bagaimana kita mengubah pandangan palsu kita terhadap firman Tuhan? Pandangan palsu. Nah itu kalau kita baca di dalam 1 Korintus 4 ayat 7 dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, mungkin saya lebih bacakan itu karena itu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. 1 Korintus 4 ayat 7, siapakah yang akan menjadikan saudara lebih dari orang lain? Bukankah segala sesuatu saudara terima dari Allah? Jadi mengapa mau menyombongkan diri seolah-olah apa yang ada pada saudara itu bukan sesuatu yang diberi? Ya agak berbeda sedikit dengan bahasa Indonesia yang baku, tapi ini lebih kena sebetulnya. Lebih jeli. Segala sesuatu itu diberikan oleh Allah, jadi mengapa harus menyombongkan diri? Segala sesuatu kita terima dari Allah. Apa yang kita mesti sombongkan? Makanya sampai di dalam Ayub tadi itu kita, saya kira rendah banget Ayub, katakan Ayub itu.
kita berenga, kita ulat gitu loh. Ulat itu kan kayak mikroorganisme yang kecil-kecil itu yang aduh. Iya. Nah ini sebetulnya tapi untuk memahami ini perlu juga kerendahan hati Ya. untuk bisa menerima atau Benar. memahaminya ya. Banyak orang yang mau menerima yang bener aja, mengapa saya mesti jadi ulat gitu Iya. kan. Padahal itu adalah penggambaran bahwa kita memang tidak patut untuk Tidak patut. memiliki sikap sombong. Bahkan di beberapa ayat Alkitab bahwa kita itu hanya seperti debu kan. Iya betul, saya ingat itu ada beberapa ayat. Ada beberapa ayat seperti itu. Jadi apa yang disombongkan? Apa yang disombongkan. Tapi begitulah kehidupan manusia itu. Ya memang sulit juga kita mau mengerti mengapa manusia bisa terjadi. Tapi saya kira asal mulanya itu adalah karena iblis yang menguasai manusia. Sehingga dari kaitannya itu kita perlu berbalik ya Pak ya, Iya, kepada kita perlu pencipta kita, kita. supaya kita tidak terjangkiti terus-menerus Terjangkit, ya. dengan sifat kesombongan ini. Nah, Baik itu tadi 2 langkah ya Pak ya. 2 langkah. Langkah ketiga adalah bagaimana kita harus mengadakan pertobatan yang penuh dari segala dosa. Wah, jadi ini bagian dari langkah menangkal kesombongan ya? Bertobat. Bertobat. Oh, Ya, baik. tolong ayo bacakan apa yang di dalam firman Tuhan Yehezkiel 33 ayat 11. Baik. Yehezkiel 33 ayat 11. Keluarga Indonesia, Anda juga boleh melihat di kitab suci Anda dalam Yehezkiel 33 ayat yang ke-11. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Nah, ini kira-kira gambaran Yehezkiel atau Nabi Yehezkiel kepada bangsa Israel yang dahulu kala, dan saya kira itu masih berlaku kepada bangsa Israel rohani seperti Anda dan saya, mungkin Ya, seperti dan pemirsa semua kita keluarga Indonesia. Wah, jadi memang yang Tuhan mau itu adalah pertobatan. pertobatan. Sebab kalau kita tidak mengadakan pertobatan keseluruhan dari kita sendiri, akan sulit bagi kita untuk menekan kesombongan di dalam diri. Untuk bebas dari itu. Wah, jadi sudah 3 langkah yang dibagikan kepada kita keluarga Indonesia. Ada lagi Pak langkah? Ya, langkah barangkali yang keempat ialah terus-menerus mempertahankan diri dari jebakan dosa tadi. Oh, jadi ini seperti apa ya? Satu hal yang aktif ini ya. Aktif, jadi dia nggak bisa sekali, katakanlah sekali selamat tetap selamat gitu. Oh ya, jadi bukan dalam konteks seperti itu, tetapi kita harus secara terus-menerus memelihara keselamatan itu. Itulah sebabnya kan kalau Anda yang masih ingat di dalam buku Yakobus dikatakan iman itu tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kalau kita tidak berbuat, kita tidak selalu membuat sehingga kita tidak terlibat lagi atau berusaha untuk tidak terlibat dengan dosa itu, ya kita iman itu mati. Ya. Jadi memang ada tindakan yang aktif dalam hal ini ya Pak ya. Ya. Terus menerus untuk mempertahankan diri dari Ya. jebakan dosa. Barangkali ayat yang bisa menolong kita, tolong bacakan Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Silakan. Baik. Keluarga Indonesia, kita akan membuka bersama Efesus 6 ayat 11 sampai yang ke-12. Anda boleh membukanya. Secara langsung saya membacakan yang kita semua. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Seperti itu Pak ya? Ya. Oke, jadi tindakan aktif kita untuk mempertahankan diri supaya tidak terjebak terus dalam dosa kesombongan adalah kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Sebab kalau kita baca juga, tolong baca juga dari Yohanes 15 ayat 5. Saya tahu itu adalah ayat yang
seperti jadi ikon ya untuk komunikasi keluarga. Iya. Baik, saya akan sekali lagi membacakan untuk kita semua. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi memang klop sekali ya Pak ya, Iya. seperti itu. Dan kita merasa bahwa kita sanggup, itu yang susah ini. Kesombongan dimulai dari itu. Iya. Kita sanggup dengan usaha kita Usaha sendiri. kita Padahal berusaha, nggak bisa. setelah itu kita segera tertipu. Kita tertipu. Sampai masih ingat kalau kata-kata Rasul Paulus dalam Roma, kita Roma 8 kalau tidak salah. Dia bilang, celakalah aku. Iya. Akulah manusia celaka, siapa yang bisa Siapa yang melepaskan diri dari tubuh yang celaka ini? tubuh yang celaka ini. Coba bayangkan suatu ekspresi yang sangat apa ya, seolah-olah wah sudah parah deh kita. Tertekan sekali ya. Tertekan sekali itu sampai bisa mengeluarkan ekspresi yang seperti itu. Tapi saya kira itu memang kenyataan keberadaan kita manusia kalau kita mau sadari. Tapi Tuhan sudah berjanji kalau kita sadar. Ya, Tuhan katakan tadi kan, aku tidak menghendaki Kematian orang fasik. kematian orang fasik. Jadi sebenarnya Tuhan tidak menghendaki satu di antara kita untuk mengalami kematian. Tidak. Dalam hal ini kebinasaan. Kebinasaan. Oke. Wah, ini satu hal yang terus-menerus jadi seperti cambuk buat kita loh keluarga Indonesia. Ini sombong, ini gak main-main, harus segera diperangi. Ya. Dan langkah-langkahnya tadi sudah dibagikan oleh Pak Niko, ada 4 langkah. Dan yang paling saya ingat itu adalah yang terakhir, kita harus lakukan tindakan yang aktif. Untuk tidak terus-menerus terjebak dalam dosa itu Sebab ya. bila kita tidak aktif, ya kita akan mudah sekali tergelincir kembali kan di dalam Dosa yang dosa sama, yang sama. sifat yang sama. Wah. Dan kuncinya memang harus ada di dalam Allah. Ya. Karena di luar dia kita tidak bisa Kita tidak bisa berbuat apa. apa-apa. Di luar itu yang harus kita sadari. Kalau itu saja kita sadari setiap hari, maka kita nggak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Kita lihat, itulah sebabnya kita harus dibaptiskan oleh Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari kita tidak bisa melepaskan diri dari itu. Oke. Jadi di sini saya hanya mau menyamakan persepsi. Sepertinya Bapak juga sudah membagikan dari awal, rendah hati itu juga adalah bagian dari langkah untuk menanggulangi atau menghadapi kesombongan ini. Betul. Jadi itu bagian itu termasuk mungkin langkah yang kelima. Dan bagian itu memang tidak mungkin kita lakukan tanpa dukungan roh. Nah, jadi tadi kan sudah dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 5, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus Kristus berarti dengan pertolongan roh, bukan? Betul. Kudus, ya. Nah, barangkali mungkin sebagai ayat terakhir, tolong bacakan 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6. Dan ini menurut Pak Niko adalah ayat terakhir dalam perjumpaan kita pada kesempatan ini ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Wah, ayat yang sangat-sangat memberikan dorongan ya, dan juga menguatkan topik diskusi kita hari ini Pak. Terima kasih Pak Niko, ini adalah satu hal, ini belajar bukan mulai dari gigi 1 loh, ini keluarga Indonesia kita sudah langsung menggunakan gigi tinggi ya, karena memang sifat sombong ini adalah hal yang serius yang harus segera Iya, itu harus, kalau kita sadari bahwa itu hal yang serius yang harus kita tangani, itu yang kita harus lakukan langkah-langkah ini Pak ya. Sekali lagi Pak Niko, terima kasih untuk sudah menolong kita dalam diskusi ini. Jadi ini membuat keluarga Indonesia juga kembali melihat mulai dari dalam keluarga, bukan melihat keluarga orang lain dulu, supaya kita tidak terjebak dalam sikap menyombongkan diri dalam keluarga. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian Anda. Kami sangat berharap Anda menerima manfaat dari program komunikasi keluarga pada kesempatan ini. Dan sampai berjumpa pada kesempatan yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.